Kalau di Islam justru dilarang kayak untuk percaya kayak yang kayak mitos, kayak yang kayak ramalan, karena benar-benar harus ya beriman, ya itulah iman tauhid ya. Justru tadi kerasa banget nyambungnya atau pemberian cerita tentang head, hand ya. Dan kalau di dalam Islam itu iman itu diyakini di hati, diucapkan di lisan dan muncul dalam perbuatan, gitu kan. Nah, tapi kalau tadi berkaitan dengan kayak 7, 8 dalam sudut pandang agama itu menandakan suatu apa, itu kalau di dalam Islam itu kayak dilarang justru. Kayak mau nikah di bulan ini bulan keberuntungan. Jadi justru itu malah kayak sesuatu yang dulu ada kepercayaan kalau nikah di bulan Syawal itu bakal jadi kesialan. Nabi malah sengaja nikah di bulan itu. Jadi kayak supaya untuk mencegah, karena ya kita kudu maju loh bro. Maksudnya kayak di Indonesia sendiri kayak pernah izin punten maaf misalkan ada anak kecil kesambar petir sambil megang batunya dipercaya jadi bisa buat nyembuhin orang. Akhirnya orang datang bawa air dicelupin batunya dia. Ya dulu mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh ya. Namanya dulu batu ponari katanya. Ya kalau udah dicelupin ke situ airnya namanya jadi ponari sweat katanya. Tapi jadi ya enggak, di dalam Islam kembaliin semuanya kepada Allah. Tapi kalau misalkan ada yang tuh kan bener udah dibilang jangan nomor ini, udah dibilang jangan bulan ini, akhirnya sial beneran kan. Enggak, bagi kita yang penting tuh jadi amal loh, jadi ridha Allah. Aduh, kejatuhan cicak kalau keluar dari rumah, terus akhirnya aku jadi sial, aku beneran jatuh dari motor. Jatuh dari motornya bisa jadi penggugur dari segala dosa dan kesalahannya. Jadi lebih terjamin surganya istilahnya insyaallah, atau makin tinggi derajatnya. Jadi jangan kayak kalau nyambung sama yang tadi, yuk kita agar supaya konflik Cina Selatan. Kenapa? Karena kalau ternyata bisa jadi konflik, kita kena dampak. Kita ngedamain orang, kan kita berbuat baik bukan supaya orangnya baik ke kita, supaya Allah suka. Ya udah. Jadi kalau misalkan kita baru berbuat sesuatu untuk supaya agar kita nggak kejahatin sama dia atau apa, itulah kita mulai belajar berbuat baik. Ini ada kisah luar biasa kayak gini. Ada bapak lagi bakar sampah, ngelihat ularnya dikira mati. Daripada nakutin orang, mendingan saya bakar aja. Diambil dong ularnya. Pas diambil ularnya hidup kok. Kegigit, karena kegigit refleks jatuh ke dalam api. Dia ambil besi panjang untuk nyelamatin ular itu keluar dari api. Padahal dia udah digigit. Yang lain nanya kan, Pak bapak habis digigit ular itu Pak, kenapa diselamatin? Ular ngigit, nggak bisa milih. Mau tampan, mau ganteng, mau cantik, ngancem ular ngigit. Nggak ada ular mau ngigit. Kelihatannya mukanya nyebelin, banyak utang, saya patok nggak ada. Nah aku, manusia, aku bisa milih mau berbuat apa. Masa aku baru berbuat baik ke orang yang baik? Masa orang jahat aku balas jahat? Maka kalau kita disenggol balas senggol, difitnah balas fitnah, dijahatin balas jahatin, atau apa gunanya sekolah tinggi-tinggi kalau kita cuma bisa niru keburukan orang lain? Udah tahu fitnah buruk, terus kita balas dengan fitnah, ngapain? Belain apa? Aku bisa milih pengen berbuat baik. Tapi kamu nggak rugi. Kamu udah dijahatin dia, tapi kamu malah berbuat baik. Kan bukan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, Allah suka aja. Masih artinya satu dunia cinta, tapi Allah benci, tetap rugi. Satu dunia sayang, tapi Allah nggak suka, bisa tetap celaka. Ya, itu kelakuannya nyebelin. Nah, kan kita meninggal kan ditanya kelakuan orang. Dan jangan lupa ikatlah ilmu dengan tulisan bersama Gribble.